Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Scorpio, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 31 bulan Mei 2026 ya. Nah, sebelum Mari mulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Scorpio saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaanmu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai Scorpio. Ini dia. Nah, ada energi dari The Magician Reverse di sana ya. Berikut di situ ada energi dari Five of Wands Reverse, kemudian ada di situ energi dari Knight of Wands, kemudian di situ ada energi dari Ten of Cups, dan kemudian di situ ada energi dari The Lovers. Kemudian di sini ada energi dari, kemudian ada di sini. Berikutnya ya, ada energi dari di sini dan kemudian ada energinya di sini. Oke ya. Jadi kalau mau bilang ini tuh kayak dua orang yang udah jelas nih, sama-sama mau, sama-sama ingin gitu. Sama-sama mau, sama-sama di sini tuh ceritanya aku lagi membutuhkan kamu gitu ya. Memang ya boleh ini tuh kayak lagi masa berbunga-bunganya di situ ya. Lagi masa ininya. Kayak lagi masa apa itu namanya? Intim. Ini lagi masa-masa intimnya kamu dengan si pasangannya kamu ini gitu. Yang mungkin memang pengerat hubungan kalian juga nampaknya Mari seperti pertengkaran ya. Jadi kayak kalaupun relationshipnya kalian ini tuh isinya damai-damai saja, tertib-tertib saja, tenang-tenang aja, kok jadinya hambar gitu ya. Jadi harus ada di situ tuh agak marahannya gitu ya. Nah, karena dengan energi marahan itu bisa-bisa itu tuh menjadi indikator ya. Setelah marahan pasti mesraan. Nah, itu kalau melihat pola relationshipnya kamu sama si pasangannya kamu ini gitu loh. Nah, jadi ya belakangan hari nampaknya Mari ada nih ya, ada nih pertengkaran kecilnya kalian ya. Nggak tahu lah Mari, nggak mau lah Mari bilang pertengkaran kecil. Tapi yang jelasnya ada pertengkaran di situ. Ada sama-sama ndak enak hatinya di situ ya. Nah, namun nanti seperti kata Mari tadi, setelah nggak enak hatinya, udah mesra-mesraannya. Nah gitu. Ya, jadi kayak ngelihat, oh kemarin dia marah sama aku, ya. Tapi ini tuh dia sudah mau baikan hati lagi sama aku gitu. Oh kemarin dia jahatin aku, tapi di sini tuh dia minta maaf sama aku. Nah jadinya itu tuh kayak ada rasanya semacam, wah aku seneng nih diperlakukan kayak gini. Nah jadi ketika bilang aku seneng nih diperlakukan kayak gini, dikasih reward nih, ya akhirnya kamu ngasih reward sama dia gitu ya. Rewardnya adalah ya udah bercumbu mesra gitu ya, atau ya baik-baikan gitu ya, bersikap romantis lagi, hangat gitu loh. Ah di sana ya. Jadi memang kayak kalau secara ini ya, kalau secara keinginan, terutama di saat-saat sekarang, keinginan untuk bersama itu tuh nggak kurang-kurang tuh banyaknya. Namun boleh-boleh tentang masa depan ini ya, yang agak mengkhawatirkan, yang agak meresahkan gitu ya. Ini terutama kamu yang merasa resah nih tentang masa depan gitu ya. Nah, jadi kayak yang mungkin kamunya itu tuh punya kebutuhan ya, punya kebutuhan yang kamu lihat-lihat nampaknya masih belum mau nih dia penuhi gitu loh. Jadi dia bisa ngomongnya itu tuh cocok ke telinganya kamu. Ya, penampilannya dia itu cocok di matanya kamu. Gitu ya. Aroma tubuhnya dia masuk nih. Ya, cocok nih di hidungnya kamu. Karena kan kita itu tuh bersama dengan seseorang ada ini ya, kebutuhan, kepuasan, kecocokan dari panca indera. Kan gitu ya. Nah bisa kalau secara panca indera mantap
mantap orang ini. Namun ada hal yang lebih penting daripada keputusan panca indera. Ya, kebutuhan panca indera, kecocokan dari panca indera gitu. Ya, bisa-bisa ya kebutuhannya kamu lanjutannya itu tuh adalah komitmen, status gitu. Ya, jadi bisa nih beberapa di antara kalian statusnya itu tuh masih HTS. Gitu ya. Nah, hubungan tanpa status atau teman tapi mesra. Atau ini tuh maaf bisa aja ini tuh hubungan perselingkuhan misalnya. Ya. Nah, jadi bisa aja kamu di situ tuh ingin ya ingin ya relationship ini tuh di-clearkan, lebih dijelaskan gitu loh. Jangan hanya jadi wanita atau pria simpanan kamunya, tapi adalah wanita ataupun pria yang memang diakui sungguh-sungguh gitu ya, bahwa kamu adalah pasangannya dia gitu ya. Nah, bisa jadi juga kayak kebutuhan tentang finansial nih gitu ya, finansial. Jadi kamu bisa punya kesadaran tentang pentingnya finansial. Nah, boleh-boleh mungkin secara finansial dianya belum kuat gitu ya. Nah, jadi karena urusan finansial ini, nah ini yang bikin kamunya itu tuh agaknya resah gelisah gitu loh. Agaknya kurang cocok. Itu yang sering bikin kamunya itu tuh ya takut gitu ya. Nah, di sana takut dan juga boleh ini takut kalau ini sudah berumah tangga ya. Biasanya takut itu tuh istri ini terutama ya. Aduh, kalau suamiku ini tuh finansialnya nggak kuat, kayak gimana ini nanti? Mau bayar kebutuhan cicilan mobil, KPR rumah, misalnya gitu ya, kebutuhan anak. Jadi takut kebutuhan finansial itu tuh tidak tercukupi. Nah, seperti itu ya. Nah, sama aja kalau lagi pacaran. Ya kamu tahu bahwa dalam pacaran juga kayaknya kebutuhan uang itu tuh hal yang normal. Contohnya gini, kalau kalian keluar makan bakso doang, dia nggak punya duit gitu loh. Kamu sebagai cewek, tapi kamu pula yang traktir. Lah kan ini satu hal yang kayak agak kurang cocok gitu ya. Apalagi kamu tahu kayak sewajarnya itu tuh ya laki-laki yang traktir perempuan, bukan perempuan yang ngeluarin duit untuk laki-laki kan gitu ya. Budayanya udah begitu. Dan memang nampaknya takdir kodratinya udah kayak gitu. Fitrahnya ya, apa sih itu? Nature-nya. Laki-laki yang nge-provide perempuan, tapi di sini tuh kamu yang sebagai perempuan yang nge-provide dia. Nah, ini kan jadi satu hal yang nggak nyaman bagi kamu, kan gitu ya. Dan ya setelah pertengkaran ini kamu bisa aja kayak berharap bahwa dia sadar gitu ya. Dia sadar akan kebutuhannya kamu dan dia setidaknya mau mencoba memenuhi kebutuhannya kamu itu tadi dari dia gitu ya, oleh dia gitu. Di sana loh ya. Atau kamu bisa aja yang kayak ngerasa bahwa pasangannya kamu ini tuh ya dia belum setia gitu ya. Nah, sementara ya kalau dalam rumah tangga terutama kesetiaan itu kan penting banget gitu loh. Nah, jadi diam-diam ya resah hatinya kamu karena kamu kayak bukan hanya merasa curiga gitu ya, tapi jangan-jangan kamu sudah mendapatkan fakta bahwa pasangannya kamu ini tuh sedang deket sama orang lain, tebar pesona dengan orang lain kan gitu ya. Perlakuannya dia tuh baik sama kamu gitu ya, bisa bikin kamu itu tuh bahagia. Kalau pas kalian lagi hadap-hadapan, lagi bersama, tenang kamu gitu. Tapi giliran misalnya kalian itu diamnya pergi gitu ya, dianya jauh dari kamu, nah gelisah kamu di sini, mari lihat ya, gelisah kamu gitu loh. Udah chattingan dia nih gitu kan. Atau yang secara finansial tadi, waduh udah pisah kalian kan, udah dia balik ke rumahnya, kamu balik ke rumahmu misalnya gitu. Kamunya itu tuh nanti pertemuan berikutnya
ini berapa lagi nih duitnya aku nih keluar gitu ya. Nah di sana, atau kebutuhan apa lagi nanti nih yang dia mintakan dari aku, berapa lagi nih yang dia mintakan dari aku. Aduh, tapi semoga dianya itu tuh mau kerja lebih keras misalnya gitu ya, kerja lebih layak gitu, mau dia mengupgrade diri supaya dia mampu untuk menghasilkan uang sesuai dengan kebutuhannya dia, kan gitu ya. Di sana. Jadi kamu kayak di rentang 21 hingga akhir bulan Mei ini, satu sisi kamu boleh bahagia gitu ya dengan dia. Apalagi setelah pertengkaran tadi kata Mari kan, kemudian kalian mesra-mesraan gitu. Satu sisi bahagia, tapi satu sisi lagi seperti kamu kayak yakin gitu lah. Iya, kamu resah karena kamu yakin bahwa apa yang menjadi tajuk pertengkarannya kalian saat ini itu tuh akan boleh terulang lagi untuk kali berikutnya. Nah gitu. Namun ya kamu kayak berharap gitu loh. Kamu kayak berharap bahwa namanya pengharapan kan. Pengharapan sama prediksi itu kan beda ya. Kamu memprediksi dia akan mengulangi kembali, tapi kamu harap dia jangan mengulanginya. Gitu loh, ya. Nah, di sana. Peristiwa yang sama tidak terjadi lagi di esok lusa hari, gitu, ya kan? Nah, di situ. Jadi masih tetap kamunya itu tuh bisa berpositif kepada si pasangannya kamu, gitu. Apalagi memang niatannya kamu untuk kayak menyemangati dia ya, menyemangati dia atau membantu dia, nah gitu, membantu dia untuk boleh memberikan apa yang kamu butuhkan di hubungan ini, gitu. Jadi nampaknya Mari kamu tidak dalam mode menuntut, sebatas menuntut doang, gitu. Tapi kamu hadir membantu dia untuk memenuhi tuntutannya kamu. Jadi kamu nggak biarkan dia sendiri berjuang, tapi kamu hadir di situ. Kamu mau dia setia misalnya gitu ya. Nah bagaimana nih biar dia bisa setia? Nah kamu akan cari itu cara-caranya gitu. Dan kamu akan lakukan caranya gitu. Mari lihat ya. Jadi kamu bukan mengabaikan apa yang menjadi keresahannya kamu, dan hanya meletakkan keresahannya kamu itu tuh menjadi PR yang harus dia tuntaskan, yang harus dia selesaikan, gitu ya. Di sana. Kalau Mari lihat energi dari kamu. Sementara kalau dari pasangannya kamu ini sendiri, mau ribut-ribut sama kamu dia tuh memang tidak senang ya. Sesungguhnya mau ribut-ribut itu tuh tidak senang di sana, ya. Nah, jadi kalau kamu punya unek-unek memang sama si pasangannya kamu ini, Mari lihat untuk melampaui unek-uneknya kamu itu tuh nampaknya dia memang belum mau ini. Belum mau. Taunya itu dia apa yang menjadi gangguan ya, terutama yang datang dari dirinya. Gitu. Tapi maunya dia udahlah kamu terima dia apa adanya aja. Gitu. Kamu tuntaskan, jadi artinya di situ tuh kamu tuntaskan aja lah sendiri keresahannya kamu itu. Gitu loh. Atau kamu tutup mata aja gitu caranya. Kamu tutup mata aja. Tuh ya. Misal kamu butuhnya itu tuh finansial dari dia. Udahlah gak usah nuntut dia dari dia finansial. Kamu aja lah kerja sendiri. Upayakan aja lah sendiri. Supaya kebutuhan finansialnya kamu itu tuh ya bisa kamu dapatkan gitu loh. Ya, tidak melalui dia. Nah di sana. Pokoknya kamu jangan mengangkat isu. Itu aja yang maunya si pasangan kamu ini. Tapi gak adil dong Ci. Lah ya memang iya. Cuman ya begitulah maunya pasangan kamu. Gitu. Masa iya sih Ci? Dianya itu tuh peselingkuh loh Ci. Terus aku mau biarin begitu aja. Ya itu lain cerita ya. Tapi yang jelasnya dia no unek-unek. No komplain. Gitu dianya. Setidaknya sampai tanggal 31 bulan Mei. Gitu. Udah kamu diem aja di sana dia. Ya, kamu menyesuaikan diri aja sama dia. Gitu.
ya. Nah, di sana. Pokoknya apa yang dia berikan ke kamu udahlah. Anggaplah itu tuh cukup. Gitu. Bagaimana cara dia perlakukan kamu, anggaplah itu tuh cukup. Syukuri. Gitu dianya, ya. Misal, ya memang kamu mungkin terpaksa yang harus menjadi penyedia finansial di sini ya. Nah, tapi menurut dia ya kamu yang bagian finansialnya, tapi kan aku ada di situ, bantu-bantuin abisin duitnya kamu. Kan ada aku nemenin kamu makan bakso, gitu loh dianya. Ketimbang kamu makan bakso sendiri, kan anyep. Baksonya enak, tapi kalau sendiri kan anyep. Nah gitu dianya. Syukur kamu, aku mau nemenin kamu, gitu dia. Di sana. Jadi ya ada ada masih kurang dewasa ya pasangannya kamu ini tuh bagaimana menjalani sebuah hubungan. Nah seperti itu ya di sana. Jadi yang kayak kalau dia pernah pokoknya gitu aja kalau dari energi pasangan kamu ini udahlah gitu ya, upayain aja lah melihat bagus-bagusnya, melihat yang asik-asiknya, merasakan yang seneng-senengnya aja. Udah cukup di situ. Nggak usah cari-cari apa yang nggak ada di hubungan ini, apa yang nggak ada di dalam dirinya dia. Nggak usah kamu cari-cari, gitu. Toh nanti kamunya ngambek, terus kamunya sebel sama dia. Nah, terus kan dia yang ikutan pening jadinya lihat kamu, gitu. Walaupun mungkin yang kamu harapkan dari dia itu tuh satu hal yang wajar normal, tapi menurut dia ya aku masih belum mau ngasih gitu loh. Menurutmu yang kayak sangat wajar dong kalau aku ini tuh disetiain, sebab aku juga setia gitu kan. Tapi menurut dia yang kayak ya udahlah kalau aku belum mau setia, ya udah gitu dianya. Nggak usah kamu sibuk nyuruh-nyuruh aku untuk setia gitu. Jadi apa yang wajar normal menurut kamu, ya itu hanya untuk kamu doang gitu maunya pasangan kamu. Ya. Kalau dari dia, ya inilah dia gitu. Di sana ya. Nah jadi ya memang dia akan nyenengin kamu juga ini ya. Ngapain kayak dia bikin kamu gitu. Seperti apa kayak dia nanti lakuin tindakan ke kamu gitu. Kalau hanya untuk sebatas membahagiakan hatinya kamu, tapi sesuai dengan tolak ukurnya, tolak mampunya dia ya itu akan dia lakukan. Tapi sesuai dengan bagaimana keidealannya kamu, sorry, gitu modelnya dia. Jadi di sini tuh kalau Mar lihat, sementara waktu energinya memang di situ tuh energi yang ingin bersama, gitu ya. Tapi bagaimana kualitas dalam kebersamaan ini nampaknya Mari luput dari perhatian, luput dari perhatian si pasangannya kamu. Jadi dia tuh kayak ibaratnya nggak perlulah kualitas apalah kualitas gitu dia. Pokoknya lu seneng gue happy cukup. Gitu maunya dia. Simpel aja lah udah. Lu seneng gue happy. Nah di situ ya. Jadi ya balik lagi sebenarnya ini tuh kok ngelihat belum kuat ya. Belum kuat. Jadi kayak seperti ngalir, diharapkan pasangannya kamu ini tuh seperti hubungan ini tuh ngalir aja. Mau ngalirnya nanti kecomberan kah gitu ya. Bolos. Gitu modelnya dia, bolos. Ya udahlah kecomberan ya kecomberan. Gitu tuh menurut si pasangannya kamu. Tapi kalau kamu ini kan maunya itu yang terarah ya, yang jelas, yang pasti. Kan gitu kamu kan, yang lebih baik kan gitu maunya kamu. Nah, tapi maunya kamu itu tuh masih belum diterima oleh si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Sebatas happy tipis-tipis lah ini. Seneng-seneng doang ini kalau Mar lihat dari si dianya gitu ya. Oke lah, baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, Virgo,
kemudian Pisces, ada Taurus, Capricorn, kemudian ada energi dari Leo di sana, hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.